Tapi mengenal dalam arti apa? Mengalami itu kuasa kebangkitan Kristus di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara, apakah kau mengenal kebangkitan Kristus? Saya tidak tanya apakah saudara tahu bahwa Yesus bangkit, tapi sudahkah saudara mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Tahu sama mengalami lain. Banyak orang Kristen yang masih suka khawatir, ya, khawatir ini, khawatir itu, takut. Ya, kenapa? Karena lupa Yesus itu hidup. Saudara, Yesus bukannya berkuasa waktu dia masih hidup menyembuhkan sakit penyakit, berkati orang-orang dengan makanan yang cukup, melimpah bahkan. Tapi kemudian ketika dia mati, dia bangkit. Sebab saudara, kalau dia terus mati, tidak ada gunanya, betul? Saudara lebih takut sama singa mati atau kucing gila? Kalau saya lebih takut kucing gila, saudara. Singanya walaupun besar sudah mati. Tuhan kita tidak mati, Tuhan kita hidup. Itulah sebabnya kalau kita ada masalah, ada kesulitan, bawa masalah itu kepada Dia. Saudara, kami pun sebagai pendeta tidak lepas dari khawatir kadang, dia memikirkan ini itu. Tapi kami bawa itu. Saya bawa beban kekhawatiran saya kepada Tuhan. Belakangan ini yang membuat saya concern apa? Memikirkan biaya kuliah Ivan tahun kedua, saudara. Saya mau sharekan pada saudara. Tahun pertama puji Tuhan, dia mendapat full scholarship. Tapi tahun kedua belum. Setiap hari, saudara, saya bawa itu dalam berat Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana dengan tahun kedua. Dia di private school mahal sekali. Kami tidak bisa afford. Nah, berdoa sama Tuhan, tolong Tuhan kau cukupi. Rabu kemarin saudara, dia mendapat kabar untuk second year dia menerima scholarship sama dengan first year lagi. Saudara lihat, jumlahnya itu 36.000 lebih. Dari mana kami bisa mendapatkan itu? Dengan kekuatan kami sendiri? Tidak bisa. Tapi ingat, Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Dia tahu kebutuhan kita, Dia mengerti kita anak-anaknya. Saya saksikan ini untuk menunjukkan kepada saudara, apapun masalah, apapun persoalan yang saudara hadapi, ingat tuh, saudara punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, sehingga Dia mampu untuk menolong kita. Demikian juga saudara, kalau kita mengenal kuasa kebangkitan Tuhan, kita tidak lagi hidup dalam belenggu kuasa dosa. Banyak orang berkata, termasuk orang Kristen, wato ono obate. Nek watak orang iso diobati, gitu ya. Tahu yang Jawa Barat tidak tahu mungkin. Jakarta. Maksudnya kalau orang batuk bisa diobati. Kalau namanya watak, karakter tidak ada obatnya. Betul itu. Kalau Tuhan kita mati, ya, tidak bisa menolong kita kan, tidak bisa merubah kita kan. Tapi ingat, Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Kalau kita mau saudara diubah, kita bisa terus diperbarui. Itulah yang Paulus lakukan. Aku mau mengenal kuasa kebangkitannya. Bukan cuma di otak tahu Yesus bangkit, tapi mau mengalami kuasa yang membangkitkan Yesus itu bekerja di dalam diri dia, memperbarui terus karakter Paulus. Paulus itu orang tadinya keras, saudara, kaku. Dia itu tipe kolek yang kuat sekali. Kalau dia lihat orang-orang yang tidak disiplin, yang tidak komitmen, tidak sabar, saudara. Makanya waktu Markus ya, mau kembali ikut ke perjalanan misi berikutnya, Paulus bilang apa? No way. Kamu dulu sudah pernah tak ajar, baru tengah perjalanan minta pulang. Sekarang kamu mau ikut lagi? No way. Ini pelayanan, tidak boleh kamu main-main. Tapi syukurlah ada siapa? Barnabas, saudara, yang lebih ke konselor, saudara. Dia mau memberi second chance. Akhirnya siapa yang benar? Paulus apa Barnabas? Barnabas. Buktinya apa? Memang dulu Markus gagal, saudara. Tapi
dengan dibimbing oleh Barnabas diberi second chance, dia menulis salah satu dari kitab Injil. Nah, Markus di akhir hidupnya dia menyadari dia salah itu waktu itu, terlalu keras. Dia kemudian mengundang Markus, dia memuji Markus. Jadi Paulus sendiri pun saudara, dia punya kelemahan. Dia itu orang kurang sabar, kaku, mudah marah. Nah, dia rindu Tuhan perbarui aku. Kuasa kebangkitan itu terus memperbarui hidupku, melembutkan hatiku. Itulah saudara yang harusnya kita rindukan. Saudara kalau berdoa jangan hanya minta Tuhan berkati proyek suamiku, berkati deal ini. Jangan hanya minta berkat-berkat Tuhan, tapi juga Tuhan perbarui hatiku, ubah hidupku. Biarlah kuasa kebangkitan itu nyata melalui hidupku. Amin. Yang ketiga, yang Paulus kehendaki apa yang ketiga? Setelah kuasa kebangkitannya, mau mengenal persekutuan dalam penderitaan Kristus. Saudara, Paulus tidak bilang yang kukehendaki, ia mengenal persekutuan dalam apa? Kelimpahan di meja perjamuannya. Bukan, saudara. Persekutuan dalam penderitaan Kristus. Apa ini maksudnya? Apakah penderitaan Kristus belum cukup sehingga perlu ditambahi lagi? Kita harus tahu dan percaya Yesus sudah melakukan everything for us. Titik. Tidak perlu ditambahi, ya, karena kita juga tidak bisa menambahi anyway. Yesus sudah melakukan semuanya untuk kita. Maka kita bersyukur. Apa yang dulu orang di perjanjian lama, saudara, harus melakukan ini, melakukan itu pun belum tentu selamat. Kita hari ini, karena Yesus yang sudah mati di kayu salib, dia lakukan itu semua untuk kita. Kita tidak perlu menambah-nambahi. Lalu kenapa Paulus dia rindu untuk mengenal persekutuan dalam penderitaannya? Saudara, Paulus bukan mau cari penyakit, ya, seperti orang-orang asketik, saudara, yang sengaja tidur di atas paku atau badannya dicemeti, ya. Bukan itu, saudara. Paulus tidak mau cari penyakit, tetapi disinilah kita belajar sesuatu yang indah. Apa itu arti mengikut Tuhan? Apa itu makna penderitaan bersama dengan Kristus? Saudara, yang saudara waktu kuliah, saudara tahu istilah kelas audit, auditing class, auditing students? Artinya apa itu kalau saudara ngambil kuliah yang audit? Saudara datang, boleh kan? Ya. Familiar tidak sama auditing? Datang, saudara boleh mendengar kuliah, ya, menikmati semua pengajaran, tapi saudara tidak perlu untuk mengerjakan tugas-tugas paper. Dibebaskan untuk ujian. Itu auditing class, ya, auditing students. Saudara, hari ini juga banyak orang Kristen auditing, ya. Maunya mengikut Tuhan, menikmati saja berkat-berkat Tuhan, ya. Kalau sakit berdoa, Tuhan sembuhkan, ya. Dalam kesulitan Tuhan buka jalan. Tapi yang berhubungan dengan komitmen, dedikasi, wah, aku audit, ya, aku Kristen auditing Tuhan, sorry, ya. Aku bukan rasul, aku bukan disciple. Saudara, Tuhan mau ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita menerima sepenuhnya dari Dia. Termasuk juga apa? Kalau Tuhan izinkan kita harus mengalami penderitaan. Di sini saudara, Paulus memberi contoh yang tidak kita dengar dari pengkhotbah prosperity gospel preachers. Apa yang miss dari mereka? Mereka hanya menekankan satu aspek kekayaan, sukses, kesembuhan dan sebagainya. Tapi mereka mengabaikan ada aspek lain yang justru sering dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kita, karakter kita, untuk makin menguatkan iman kita. Kenapa? Karena
disinilah saudara kunci bagaimana kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Saudara kalau lihat, tolong dibuka lagi itu Filipi 3 ayat 10. Ini kata yang menarik yang saya renungkan, saya sendiri diberkati dengan studi ini saudara. Bagian akhir ayat 10 dia bilang setelah mengenal persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan siapa? Kristus. Ini kunci yang banyak dari kita orang Kristen, entah kita tidak tahu atau kita tidak mau menerimanya. Bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus? Melalui proses penderitaan. Kita dibentuk, saudara. Karakter kita, mungkin kita tadi tidak saja kita sombong, saudara. Kita merasa, aku bisa, aku mampu. Tuhan izinkan kita gagal, saudara. Apa yang sudah kita perhitungkan, rencanakan, kita pikir matang, gagal, saudara. Kita sedih, kita menyesal, kita kecewa. Disitulah kita jadi sadar, ternyata tanpa Tuhan aku itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita diajar untuk humble, saudara, untuk bisa menghargai orang lain juga. Karena mungkin sebelumnya kita merasa yang paling hebat, yang paling pintar. Melalui penderitaan itu kita diajar untuk rendah hati. Melalui penderitaan itu kita juga diasah hati kita, perasaan kita untuk melihat penderitaan orang lain, saudara. Saudara, saya pernah siarkan tapi mungkin belum semua dengar. Dulu saya grew up di keluarga yang boleh kata mampu, saudara. Saya waktu mulai SMP itu, karena mulai teenager, saya ke salon trembat, lalu muka ini dirawat, saudara, kan jerawat tipis gitu ya. Itu waktu SMP itu. SMA, saudara, usaha papa saya itu jatuh, bangkrut, saudara. Dari keluarga berada, ya. Waktu saya kecil papa saya sudah punya Mercedes. Waktu saya SMA, saudara, mobil yang saya punya itu jeleknya minta ampun, saudara. Sampai kalau saya naik mobil itu malu, welek, saudara, mobilnya itu. Karena SMA kan suka penampilan kan. Udah gitu, saya waktu SMA muka saya itu bengkak, saudara. Merah besar, tapi tidak ada uang. Ke dokter pun tidak ada uang, saudara. Ngenes. Saya waktu itu, Tuhan, kenapa? Tapi saudara, kalau saya menengok balik keadaan itu, koko saya waktu itu bilang, waktu saya setelah jadi hamba Tuhan, kamu bersyukur kita pernah mengalami kesulitan. Dia bilang apa? Supaya nanti kalau kamu jadi hamba Tuhan, kamu tuh bisa turut merasakan orang yang menderita. Saya pikir-pikir betul, saudara. Coba hidup saya itu dari kecil, saudara, enak terus, ya, kelimpahan semua, apa yang saya perlukan ada semua. Mungkin saya dari pendeta, ya namanya pendeta ya berusaha baik kan ya, sama jemaat. Tapi mungkin saya itu karena belum pernah mengalami sendiri apa artinya susah, apa artinya kekurangan. Mungkin saya kurang peka itu terhadap penderitaan orang lain. Mungkin juga gaya hidup saya akan beda. Karena saya terbiasa berkelimpahan, mungkin gaya hidup saya akan mewah. Tapi lewat penderitaan itu sudah saya diajar untuk berhemat. Diajar untuk bisa mengerti orang lain di dalam kesulitan. Sehingga saya setuju dengan apa yang Malcolm Muggeridge katakan di dalam majalah Homemade edisi Julai 1990. Dia bilang begini, selama 75 tahun saya hidup, saya tengok ke belakang, tahukah kalian, saya belajar paling banyak itu justru pada saat saya menderita. Saya bertumbuh, karakter saya dibentuk justru lewat affliction, bukan happiness. Paulus tahu, saudara, dia rindu untuk mengalami persekutuan apa tadi? Dalam penderitaan Kristus, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Saudara, bukankah kita diinginkan oleh Tuhan untuk makin berubah, betul? Karakter kita, hidup kita itu harus makin berubah, terus diperbarui, makin serupa dengan Kristus, makin serupa dengan Dia. Caranya bagaimana? Lewat kesulitan, lewat penderitaan. Kita memang menyakitkan, saudara, menyakitkan. Tapi
kita tes.